Soal Laut Natuna Utara, Presiden Cina Xi Jinping ternyata sudah ingkar janji berkali-kali. Suasana Laut Natuna Utara semakin hari semakin panas saja. Ketegangan antara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara terus meningkat. Masing-masing kubu menyiapkan diri untuk kemungkinan perang di Laut Natuna Utara saat Cina membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly, Vietnam dan Filipina juga diam-diam melakukan hal yang serupa. Ketika militer Cina menggelar latihan perang di Laut Natuna Utara, militer Amerika Serikat tak mau kalah. Bahkan, Amerika mengundang Inggris, Perancis, India, dan Jepang untuk unjuk gigi di Laut Natuna Utara. Cina selalu berambisi untuk menguasai seluruh area Laut Natuna Utara lewat Nine Dash Line. Berbagai cara ditempuh Presiden Cina Xi Jinping demi mewujudkan ambisi tersebut. Sekalipun dengan mengingkari janjinya sendiri, Oriana Skylar Masro, peneliti dari Freeman Spogli Institute for International Studies Universitas Stanford, menyebut pemerintah Cina memang sering mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang. Secara resmi, Cina menyatakan pihaknya siap berkomitmen mengikuti resolusi damai terkait konflik Laut Natuna Utara. Menteri Luar Negeri Cina bahkan menegaskan pada Juli 2020, Cina akan berupaya mencari cara untuk menjadi kekaisaran maritim dan akan memperlakukan negara tetangga atas dasar kesetaraan. Namun di sisi lain, Presiden Cina Xi Jinping begitu sering melontarkan tanggapan yang menunjukkan betapa besarnya ambisi Cina menguasai Laut Natuna Utara. 42,7% dari komentar-komentar Presiden Cina Xi Jinping terkait Laut Natuna Utara bersifat kompetitif dan ambisius. Masih ada alasan tambahan untuk mengabaikan pernyataan kooperatif Xi Jinping, reputasi buruk soal ketidakjujuran. Begitulah Oriana mengatakan. Hampir 6 tahun lalu, tepatnya pada September 2015, Presiden Xi Jinping sempat mengeluarkan pernyataan sikap di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Xi Jinping berjanji tidak akan memiliterisasi pulau-pulau buatan Cina yang tengah dibangun di Laut Natuna Utara. Aktivitas konstruksi yang sedang dijalankan Cina tidak menargetkan ataupun berdampak pada negara manapun. Dan Cina kan tidak berusaha untuk mengejar proses militerisasi. Begitulah Xi Jinping mengatakan. Sebenarnya janji yang diucapkan Presiden Xi Jinping terkait Laut Natuna Utara tidak begitu spesifik dan jelas. Xi Jinping tidak menyebut pihaknya akan membekukan kegiatan pengerukan, pembangunan pulau, atau aktivitas lainnya di Laut Natuna Utara. Istilah militerisasi yang digunakan Presiden Cina itu pun tidak dijelaskan secara gamblang. Pada Mei 2019, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Jenderal Joseph Dunford mengatakan Cina jelas-jelas mengingkari komitmen di Laut Natuna Utara. Cina sudah membangun landasan pacu sepanjang 10.000 kaki, fasilitas gudang amunisi, pengerahan kemampuan rudal pertahanan secara rutin, kemampuan penerbangan, dan lain-lain. Artinya, Cina telah memiliterisasi pulau-pulau ini untuk membangun kendali terhadap Laut Natuna Utara dan kepulauan di dalamnya. Ini merupakan salah satu janji yang diinginkan oleh pasukan Presiden Cina Xi Jinping demi ambisi menguasai Laut Natuna Utara. Menurut Robert G. Sutter dan Chin Hao Huang, Cina memang selalu menampilkan dua sisi yang bertolak belakang ketika berhubungan dengan kebijakan luar negeri di Asia Tenggara. Dikutip pikiranrakyat.com dari Cooperative Connection, Presiden Xi Jinping beberapa kali mengungkapkan Cina selalu ingin memiliki kerjasama politik dan ekonomi, keuntungan bersama, dan hubungan baik negara-negara Asia Tenggara. Di sisi lain, Xi Jinping mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki Cina untuk memenangkan sengketa di Laut Natuna Utara. Kontradiksi ini membuat banyak kritikus menggelari Xi Jinping sebagai pimpinan bermuka Janus. Janus dikenal sebagai tokoh Yunani yang selalu menggunakan wajah murah hati dan ramah demi menutupi ambisi yang didasari kontrol dan dominasi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disentil terkait sikap terhadap pengintai kapal Cina terhadap zona ekonomi eksklusif milik Indonesia di Laut Natuna Utara. Pada awal Desember 2021, Cina mengirim klaim kepada Indonesia terkait kepemilikan Laut Natuna Utara. Dalam klaim ini, Cina menyebutkan jika Indonesia melakukan pengeboran minyak di wilayah perairan negara dengan julukan negeri tirai bambu itu. Bahkan, Cina mendesak Indonesia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak tersebut. Namun Indonesia tidak menanggapi klaim yang diberikan Cina dan terus melakukan aktivitas pengeboran minyak di Laut Natuna Utara. Dilansir pikiranrakyat.com dari akun Twitter milik mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, ia meminta Prabowo Subianto untuk menyikapi klaim dari Cina atas wilayah yang secara hukum internasional merupakan milik Indonesia.
Wilayah perbatasan menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Pertahanan untuk melindungi Indonesia dari serangan pihak luar. Jika ada wilayah yang secara hukum merebut milik Indonesia tetapi direbut oleh negara lain, hal ini akan mengganggu kedaulatan dalam negeri. Pasalnya dengan dicaploknya wilayah Indonesia oleh negara lain, menunjukkan lemahnya pertahanan yang dimiliki oleh tanah air. Laut Natuna Utara menjadi isu sensitif bagi sejumlah negara, mengingat posisinya yang tidak hanya dikelilingi oleh satu negara, tetapi lebih. Banyak negara-negara ASEAN yang juga mengelilingi Laut Natuna Utara. Sementara itu, Cina ingin mengklaim kepemilikan wilayah perairan tersebut. Lakukan modernisasi TNI AL, Indonesia bangun penjagaan efektif untuk bendung kapal Cina. Indonesia saat ini tengah dalam upaya modernisasi alutsista untuk tingkatan kekuatan militer, salah satunya di tubuh TNI Angkatan Laut. Dengan melakukan modernisasi, tentunya akan semakin memperkuat kekuatan tempur TNI AL. Terlebih, Cina mengklaim jika sebagian Laut Natuna Utara masuk 9 Dash Line dari Beijing. Sebagaimana dikutip zonajakarta.com dari Asia Times, disebutkan jika Indonesia kini tengah memulai upaya untuk modernisasi alutsista TNI AL. Dijelaskan, jika ini dilakukan guna membangun pencegahan yang lebih efektif untuk menghadapi serbuan kapal-kapal Cina di masa depan. Indonesia memulai program untuk modernisasi angkatan lautnya dan membangun pencegahan yang lebih efektif untuk menghadapi serbuan kapal-kapal Cina di masa depan ke zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di sepanjang perbatasan laut utaranya. Dikatakan jika Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disebut sering menekankan perlunya apa yang disebut kombatan permukaan lautan. Hal ini diperlukan guna melindungi sumber daya perikanan dan penyusupan. Sumber juga mengatakan jika Cina sebelumnya mengirimkan kapal survei hingga Coast Guard atau penjaga pantai ke dekat tempat eksplorasi migas Indonesia. Tetapi serangan 7 minggu yang kurang ajar oleh kapal survei Cina dan 2 penjaga pantai bersenjata di dekat anjungan eksplorasi gas 20 km di dalam perairan Indonesia tahun lalu telah meningkatkan taruhannya dan membuat orang-orang Indonesia menggaruk-garuk kepala atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan Cina juga mengirim surat ke Indonesia sebagaimana dikutip dari Reuters yang meminta agar Indonesia untuk menghentikan eksplorasi tersebut. Lantaran Cina menganggap jika lokasi yang dilakukan eksplorasi migas oleh Indonesia masuk ke dalam 9 Dash Line Beijing. Tentunya Indonesia dengan tegas menolak klaim sepihak Cina atas sebagian Laut Natuna Utara. Di sisi lain, Menhan Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan untuk 2 fregat British Arrowhead 140. Kapal Arrowhead 140 nantinya akan dibangun di galangan kapal milik negara PT PAL Indonesia. Tak hanya itu saja, Indonesia juga diketahui menandatangani kontrak untuk 6 fregat multiperan frame Italia baru dan 2 kelas Mistral Angkatan Laut Italia yang ditingkatkan, fregat ringan. Indonesia juga diketahui telah melakukan kesepakatan dengan Jepang terkait pengadaan fregat Mogami Class. Indonesia setidaknya menggelontorkan dana sekitar 3,6 miliar dolar Amerika dalam kesepakatan pengadaan fregat Mogami Class dengan Jepang. Asia Times memperkirakan jika Indonesia bisa menerima fregat Mogami Class sekitar akhir tahun 2023 mendatang. Dan untuk 4 lainnya akan dibangun oleh PAL dalam apa yang akan menjadi kesepakatan senjata terbesar antara kedua negara. Sebagai informasi tambahan, Desember tahun lalu, OC Maritime System yang berbasis di Vancouver mengumumkan telah dikontrak untuk menyediakan sistem navigasi dan taktis terintegrasi baru untuk modernisasi paruh baya KRI Usman Harun. KRI Usman Harun dan kapal saudaranya KRI John Lai termasuk di antara kapal angkatan laut yang membayangi armada Cina di ZEE Indonesia. Hal ini dilakukan KRI Usman Harun dan KRI John Lai selama hampir 2 bulan lantaran kapal Cina tengah dalam latihan pemetaan dasar laut yang membayangi armada Cina di ZEE Indonesia. Hal ini dilakukan KRI Usman Harun dan KRI John Lai selama hampir 2 bulan lantaran kapal Cina tengah dalam latihan pemetaan dasar laut yang intensif yang meskipun meluas di sebagian besar Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum di bawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS.